Bang Sul, belum gua hidupin mic udah jatuh duluan bangsai. Sumpah barusan tuh bukan gimmick ya, bukan, sumpah jatuh beneran anjir. Oke men, jadi hari ini ya ngap ya, kita bakalan coba untuk ngeliat salah satu berita yang lagi hangat nih gitu kan. Ternyata pernikahan seorang king YouTube Indonesia kemarin itu ada sebuah kritikan dari netizen gitu. Emang netizen tidak pernah bisa bahagia di atas bahagia orang lain. Tidak pernah bisa melihat orang lain bahagia, itu maksud saya ya. Jadi di sini itu ada berita gitu kan, katanya gitu. Netizen ini agak-agak marah gitu karena pernikahannya Bos Atos itu Bang Atta maksudnya ya, Bang Atta itu disiarkan di YouTube channel negara kalau nggak salah gua gitu kan. Jadi makanya netizen pada kayak apa sih emang ini agenda negara gitu kan. Makanya pada emosi di sini gitu. Nah, kita bakal ngelihat nih ngapain. Dan yang kedua, berita yang bakal gue bahas adalah tentang ibu-ibu atau kakak-kakak. Gue juga nggak tahu ini dia itu yang ngapain ugal-ugalan di jalan terus minta maaf gitu. Gue nggak ngerti ini konsepnya apa gitu kan. Kita bakal lihat dulu video men. Langsung aja kita ke intro dulu coy. Let's go. Yo, man, kembali lagi bareng gue Spitas dan ya. Oke teman-teman, kali men, gue bakalan cuma untuk bahas dua berita nih kali ini kan. Nah, jadi udah lama nih gue nggak ngebahas berita lagi ya, karena kemarin gue nge-meme gitu kan, nge-TikTok, nge-meme gitu, nggak pernah ngebahas berita lagi. Nah, di sini kita bakal ngelihat lagi berita yang lagi hangat juga nih gitu. Tapi di sini saya tidak ingin memprovokasi yang ngap. Jadi di sini gue ada info di mana katanya akun channel YouTube negara itu mengupload pernikahannya si Atos gitu. Jadi katanya kayak ya buat apa gitu katanya gitu kan. Nah, kita bakal lihat dulu nih gimana video men. Langsung kita ke YouTube aja. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di channel YouTube-nya nih kan. Ya, nah, kalian bisa lihat nih bor ya. Sekretariat Presiden gitu. Aduh mak, ya ampun. Ini katanya nih YouTube channelnya gimana ya, negara lah gitu. Intinya kayak kalau bisa diupload di sini berarti itu kegiatan negara gitu, kegiatan presiden gitu. Tapi tidak untuk menghadiri pernikahan orang lain kata gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini 7 di trending gitu. Dan judulnya kalian bisa baca. Presiden Jokowi hadiri pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Jakarta 3 April gitu. Aduh, oh ya BTW gue juga pengen bilang buat Bang Atta dan juga Mbak Aurel gitu kan. Sama wa ya, semoga sakinah mawaddah warahmah gitu kan ya. Gue juga ikut bahagia lah ngeliatnya, sampai sedih gue nih. Sedih banget ya. Jadi intinya ya bahagia lah, semoga langgang-langgang lah sampai tua gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini videonya, sebenarnya kita pengen play sekarang, tapi sebelumnya kita bakal lihat dulu nih ya dari Indozone. Nah, ini dia nih, kalian bisa baca berita nih men ya. Menyoal akun medsos negara, tuh kan medsos negara kan, yang unggah acara nikah Atta Aurel. Kemensetnek dan Sekretariat Presiden panen sindiran netizen karena mengunggah momen pernikahan Atta Aurel gitu. Seakan-akan acara itu ialah agenda negara. Dokter Tirta pun angkat bicara. Nah, coba kita dengar dulu dari Dokter Tirta yang ngomong apa nih. Ngapain, langsung aja let's go. Mana anjir. Teman-teman minta saya respon soal pernikahan Atta. Sebelumnya saya secara pribadi dan tim Susankar mengucapkan selamat kepada Atta dan Aurel. Pertama, soal protokol tuh sudah ada di CASE. Loh kok beda-beda di razia? Nah, setahu saya nih di bulan Januari 2 Februari kan PSBB udah diperlonggar asalkan sesuai dengan peraturan CSE yang di pos paragraf. Pegawai saya 3 orang nikah di bulan Februari sampai Maret, tidak dipersulit. Event saya sama Om Deddy tidak dipersulit. Event kami di Kreo tidak dipersulit. Event teman saya di Campville pameran sneakers tidak dipersulit, aman ya. Habis itu pernikahan kawan saya Das juga tidak dipersulit. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa Kemensetnek malah mengupdate itu seolah-olah itu agenda resmi. Harusnya Kemensetnek tidak perlu mengupdate itu gitu loh, karena kasihan Atanya malah keseret seolah-olah itu agenda negara. Harusnya ini menjadi pelajaran buat juru setnek agar kedepannya lebih berhati-hati memilih yang diupdate itu apa. Nah, itu dia nih. Nah, sekarang coba kita lihat video nih sebentar nih, 2 menit doang coy. Oke, ini video yang diupload nih. Siap. Wanjir, Sai apa nih? Oh bukan Sai, bukan. Sai tidak datang bos, tidak diundang atau gimana? Bukan Sai, ini apaan, walinya atau gimana? Iya maksudnya Sai tidak mungkin datang bos, mereka lagi di negara lain gitu. Nah ini nih. Oh ini walinya, oke. Yang menggantikan Pak Halilintar dan juga Bu Gen ya. Oke. Gue juga bingung sih anjir, nih video pernikahan manusia loh, masa rakyat gitu loh kan. Atta ini rakyat gitu kan, emang termasuk agenda negara. Gue juga bingung sih sebenarnya.
Tapi gue tidak ingin gimana ya, gue ngeri anjir. Tiba-tiba ada Kang Bakso di depan, ngeri gitu, gue sumpah. Ini kayak menantang maut banget anjir, serius dah. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat nih pernikahannya emang kayak berjalan lancar lah gitu, alhamdulillah gitu kan. Gila. Jadi ngantuk gua denger lagunya anjir dah. Oke, jadi di sini ada Pak Jokowi. Kita bisa lihat ada Pak Jokowi di sini gitu. Weh, sudah menikah di antara berdua orang nih. Nah, ini gue udah kayak komentator bola nih. Oke, biar nggak ngantuk coy ya. Di sini ada kursi warna emas. Oh, ada Pak Prabowo juga. Siap. Ini mau menghadiri pernikahan atau debat debat pilpres nih. Aduh. Canda doang sih sebenarnya. Tapi kayak udah rame banget pejabat gitu ya, gue ngeri juga lama-lama nih. Tiba-tiba debat pilpres anjir. Oke, ini lagi berdoa, siap. Video sih gak ada kata-kata atau apa-apa gitu ya, cuman rekaman-rekaman dokumentasi doang sih sebenarnya emang sih. Tapi kenapa diuploadnya ke sekretariat negara gitu? Sekretariat presiden, ya, bukan medsos negara lah gitu. Jadi gue juga bingung sih sebenarnya. Nah, ini bapak yang tadi. Sekretariat presiden. Seperti agenda negara ya jadinya ya. Oke, coba kita baca sedikit komentar kali ya. Ini komentarnya sangat bahaya untuk saya baca anjir dah. Berita bencana yang dialami satu provinsi di bagian timur Indonesia akan kalah dengan berita pernikahan sepasang artis di ibu kota. Tidak, tapi bener sih anjir. Views ketika gua ngebahas tentang berita NTT itu dikit banget anjir. Giliran views tentang Atta trending, trending anjing sumpah dah. Pemerintah, wahai rakyatku yang miskin, diamlah di rumah, jangan berkerumun. Kalau yang kaya silahkan berkerumun, kalau perlu undang kami. Saya sangat mengeri. Ini bukan gue yang bilang nih, gue baca komentar nih, mohon maaf nih, jangan marah-marah nih ya. Wah, trending bisa nih buat bayar utang-utang negara. Enggak anjing gue gak mau berlebih dari ini anjir, sumpah ngeri banget sumpah. Julian Daniel, kenapa media lokal selalu membicarakan hal-hal yang bodoh? Bencana alam di Indonesia kalah viral, kalah siar sama pernikahan artis papan atas ya. Luar biasa hebat sekretariat negara sampai sibuk meliput. Cukup nyimak kita rakyat jelata bisa apa anjir. Gak, udah gak usah lagi anjir, ngeri sumpah ngeri. Oke, udah kali ya kita lihat beritanya gitu kan. Nah, di sini gue pengen bilang satu hal gitu. Gue juga nggak ngerti nih ya keputusan sekretariat negara ini, sekretariat presiden ini bikin video ini tuh buat apa, gue juga nggak tahu. Tapi ya sekali lagi gue bilang kayak sebenarnya buat apa gitu loh. Sih kayak ya kalau misalnya emang datang presiden, emang datang nih presiden, tapi tidak untuk agenda negara juga kan diupload ke sini gitu. Maksudnya kayak gimana cara bilangnya? Saya bingung aja. Tapi sekali lagi gue bilang ya sehat-sehat lah Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu. Gue nggak mau ngasih opini lebih dari ini. Intinya gue juga bingung kenapa diupload ke sini itu doang gitu kan. Selebihnya gue tidak ingin berkomentar ya. Saya takut saya sedikit berkomentar langsung jeblos ya. Kemana? Ke lapas. Oke, udah kita baca yang ini men. Udah siap kita lihat berita ini. Kita lanjut lagi ke berita selanjutnya men. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di berita yang kedua nih ngap ya. Kalian bisa lihat nih. Kalau bisa kita baca captionnya dulu nih ya. Wanita yang mengendarai motor ugal-ugalan akhirnya minta maaf gitu. Beberapa waktu lalu seorang pemotor ugal-ugalan di jalan dan sempat beberapa kali nyaris adu banteng dengan truk. Wah anjir, beneran apa? Gue belum lihat video ini men, belum lihat nih gue video ini gimana, ugal-ugalan gimana gitu kan. Walau pada akhirnya ia berhasil menghindar. Setelah aksinya viral, polisi berhasil menangkap dan mengamankan pemotor yang ugal-ugalan tersebut. Oke, coba kita nonton video ini men. Anjir. What the fuck? Aduh, mbak itu kalau Anda terpeleset sedikit saja ya, Anda tahu itu ada berapa truk di belakang, hilang kepala Anda gitu, tidak ada lagi bor. Fuck, sumpah itu di belakang ada berapa truk loh men ya. Tuh kalian lihat tuh. Ya Allah. Ini lagunya gede banget lagi, gua nggak perlu. Wah anjir, dipegang lagi. Ini sumpah gua nggak ngerti nih. Maksudnya faedahnya apa ugal-ugalan kayak gitu?
Ini masalah bukan dia doang nih yang astagfirullah tadi tipis banget sama mobil aja. Maksudnya dia ugal-ugalan, bukan dia yang berbahaya nih. Bukan dia aja yang bisa menyebabkan bisa gimana sih cara bilangnya? Bukan dia doang yang merugi gitu, tapi yang merugi juga orang-orang gitu. Ketika ada orang nih latah nih, wah anjing nih orang kenapa tiba-tiba ada ketemu gua gitu, tiba-tiba dia minggir gitu kan, ketabrak sama pinggiran jalan kan bahaya gitu. Jadi maksud gua di sini yang rugi bukan dia doang, yang rugi juga orang-orang di jalan itu gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba orang itu refleks gitu kan kebelok, duar gitu, jadi tabrakan beruntun kan bahaya ngap gitu. Oke, coba kita lihat permintaan maafnya nih men ya. Nah ini. Saya Kirani Pusawiti, usia 26 tahun, pekerjaan 26 tahun, Bor. 26 tahun tapi ugal-ugalan di jalan, cewek lagi. Curiga nih orang gak waras anjir. karyawati, alamat Desa Wadas, Kecamatan Minas, Kabupaten Sidoarjo, dengan kejadian video viral di media sosial pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekiranya pukul 3 sore. Saya mengendarai Sayang ya men, sayang sumpah. Muka cantik nih ya, fisik lumayan. Tapi akhlaknya minus ya. Emang kayak gitu, Tuhan itu emang adil gitu. Fisik lumayan tapi akhlak pasti minus. Ada aja kekurangannya. motor di Jalan Gajah Mada, Purworejo dengan tidak memperhatikan keselamatan pribadi. Bukan tidak memperhatikan lagi, Bor. Anda sudah hampir menemui ajal ya. Emang mencari kematian kayaknya. Keselamatan orang lain. Untuk itu saya meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat Purworejo khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Mohon maaf kepada pihak kepolisian Polres Purworejo. Dan yang ketiga, saya sudah menghapus video tentang saya yang upload. Harapan saya, 1, jangan meniru perbuatan saya karena itu perbuatan yang salah dan tidak Ya emang salah, Bos. Emang salah ya. sesuai dengan aturan. Saya Iya. merasa menyesal. 2. Iya. Terima kasih kepada Bapak Polisi. Astagfirullah. Berarti dia yang upload videonya ya. Dia yang upload videonya. Berarti emang sengaja nih. Ngap rekamin gua dong, ngap bentar ngap, gua mau ugal-ugalan nih biar keren nih gitu. Anjir masih lumayan lu. Selamat ngap. Kalau lu nggak selamat udah. Video jadi nih. Orang-orang seneng ngelihatnya karena Anda jatuh gitu. Kalau misalnya Anda jatuh orang seneng ngelihatnya. Tapi ketika Anda tidak jatuh orang-orang geram nih semuanya nih. Gue aja geram gitu. Ada yang komen nih kalau bisa sih SIM-nya dicabut karena kesengajaan dan membahayakan pengendara lain gitu. Emang bener kalau bisa SIM-nya dicabut. Gue juga nggak tahu nih gimana gitu kan. Dan terjadi lagi kisah lama yang sering terjadi. Oke, udah kali ya kita bahas berita ya men. Langsung aja kita ke penutupan C. Let's go. Oke men, kita udah siap nonton beritanya. Dan di sini gue sekali lagi gue bilang nih, gue mohon maaf banget nih ya kalau misalnya ada salah kata di pembahasan yang pertama ya tentang negara gitu. Gue mohon maaf banget nih, sumpah ada. Gue tuh ngomong kayak gitu karena gue juga bingung gitu. Faedahnya di upload ke situ tuh buat apa? Itu doang gitu. Bukan ingin mengata-ngatai negara, tidak. Saya ingin hanya bingung doang gitu. Dan juga kritik-kritik dari netizen itu ada benernya juga gitu, karena netizen juga bingung gitu kan. Ini ada bencana nih di NTT, kenapa yang viral yang diangkat ini doang gitu, kenapa yang lain tidak? Itu doang sih sebenarnya mainnya. Tapi kalau misalnya AdSense dari video tersebut bisa untuk menambah keuangan negara ya apa salahnya sih ya. Tapi gitu sih maksudnya ya gitulah cuy. Ya udah guys, mungkin sekian video sudah bye. Oh ya, buat berita yang kedua tadi jangan ditiru ya cuy, itu bahaya banget ugal-ugalan di jalan. Mantap.